Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SMP LTI IGM Palembang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini di hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang studio mini ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif, yaitu dari salah seorang calon guru penggerak SMP LTI IGM Palembang Angkatan 9 di Kota Palembang, yaitu Sir Ahmad Bayu Saputra SPD. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, pertama-tama marilah kita akan mendengarkan terlebih dahulu kata sambutan dan pengarahan dari Kepala Sekolah kepada yang terhormat Miss Vivit Herlinayati SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para wakil CGP dan seluruh Dewan Guru, alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkah rahmat dan nikmatnya serta karunia-Nya lah siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Sir Ahmad Bayu. Salam dan salawat kita sampaikan pula kepada Nabi Agung Baginda Rasulullah SAW bersama keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh CGP Angkatan 9 yang sudah memberikan perubahan baik untuk sekolah kita SMP LTI IGM Palembang. Selama proses menjalani CGP banyak sekali hal-hal yang bisa dibangun ya, terutama dalam proses belajar anak-anak kita untuk ke arah yang lebih baik. Hari ini bersama-sama kita akan menerima budaya positif ya, yang nantinya akan disampaikan oleh salah satu CGP kita, Sir Ahmad Bayu. Selamat siang, Sir. Ini menjadi perwujudan dari agenda CGP yang mana nantinya akan disampaikan kepada Bapak Ibu, dan Bapak Ibu juga nanti bisa melaksanakannya, tidak hanya CGP ya, tapi seluruh guru nanti bisa menjalankan apa yang disampaikan Sir Bayu ini kepada siswa-siswi kita.
Nah, di sini saya lihat judul dari diseminasi budaya positifnya adalah posisi kontrol guru sebagai solusi pemecahan masalah. Nah, ini salah satu hal yang sangat baik dan kita harus mensupport semua kegiatan CGP, salah satunya kegiatan diseminasi budaya positif ini. Harapannya setelah dari diseminasi disampaikan oleh Serbayu, ini nanti akan menjadi perubahan positif tidak hanya bagi guru, tetapi juga bagi seluruh stakeholder yang ada di sekolah kita, ya. Semoga nanti seluruh CGP, Serbayu, nanti juga ada Seryudi dan Miss Molidia, ya, bisa melakukan perubahan baik, ya, dalam peningkatan kualitas belajar, baik itu untuk guru ataupun staf dan juga siswa. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Serbayu. Silakan nanti bisa disalurkan semua hal-hal positif yang sudah Serbayu dapatkan selama proses menjadi CGP. Itu saja Bapak Ibu sambutan dari saya. Mohon maaf bila mana ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kita ucapkan kepada Miss Vivit yang telah menyampaikan kata sambutan. Baik Bapak Ibu, langsung saja sesaat lagi kita akan mendengarkan paparan materi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Sir Ahmad Bayu Saputra, yaitu sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kota Palembang dari SMP LTI IGM Palembang. Kepada Sir Ahmad Bayu dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala serta salawat pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas berkat rahmatnya kita bisa berkumpul lagi di sini dengan keadaan sehat, yang insya Allah akan saya sampaikan beberapa hal mengenai budaya positif yang saya dapatkan dari pembelajaran kami, yaitu guru penggerak angkatan 9. Salawat pada Nabi kita Muhammad SAW kita curahkan pada beliau, karena beliau mengangkat dari kita yang tidak tahu sama sekali tentang ilmu, ya. Beliau mengangkat kita menjadi berpengetahuan, ya. Untuk itu penting sekali bagaimana budaya positif ini kita nanti terapkan. Yang terhormat kepada kepala sekolah, terima kasih sudah hadir, wakil kepala sekolah serta peserta, yaitu guru-guru sekalian, yang mana nanti ke depan kita bisa bersama-sama untuk dapat menerapkan budaya positif ini demi kemajuan pendidikan kita dan terutama untuk sekolah kita. Next. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Ahmad Bayu Saputra. Tepat tanggal hari Palembang 30 Mei tahun 90. Jabatan saya di sini sebagai guru BJOK, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Palembang. Ya. Sebagaimana yang kita sudah ketahui dan kita sudah banyak mendengar atau membaca bagaimana semboyan KHD menjadi landasan kenapa dibuatnya program guru penggerak ini. Karena mungkin saja dari kita tidak tahu proses pembelajaran kita itu termasuk di dalam semboyan ini atau tidak, ya. Yang mana semboyan berisi Ingarso Sung Tolodo Ing Madiyo Mangkarso Tutmuri Handayani, ya. Yang sudah kita pernah ketahui, kita pernah dengar dan sama-sama kita tahu maknanya, ya. Sekarang nanti kita hubungkan dengan kenapa ada semboyan itu dan apa yang mendasari terjadinya nanti budaya positif, ya. Next. Budaya positif adalah budaya di mana norma-norma, nilai-nilai, sikap dan perilaku yang mendukung perkembangan
kerjasama, kebahagiaan, dan kesejahteraan individu serta kelompok mendominasi. Budaya positif menciptakan lingkungan di mana orang merasa diterima, dihargai, dan didukung dalam mencapai potensi mereka. Kita akan hubungkan ini dengan pembelajaran kita, siswa kita di sekolah ini. Oke, next. Capaian dari budaya positif ini, ya, dari kami, CGP mampu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang mana kita sudah ketahui, ya, kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka yang pada dasarnya kita harusnya berpihak pada murid. Lanjut, CGP mampu melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Ya, ini juga berhubungan dengan kurikulum kita, yang mana nilai-nilai profil pelajar Pancasila harus kita terapkan di setiap pembelajaran kita. CGP mampu memahami perannya sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Ya, kami sebagai CGP itu sebaiknya nanti ke depan menerapkan atau memberikan konsep disiplin ini untuk semua warga sekolah, termasuk sesama guru, murid, ya, dan lingkungan sekolah. Jadi sangat baik sekali praktek budaya positif ini kalau saja kita bisa bersama-sama untuk mempraktekannya. Oke, next, makna kata disiplin. Makna kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Betul? Disiplin pasti kita, oh saya ini harus mematuhi peraturan. Ya. Saya ini harus baik dalam segala hal. Tetapi kita lihat nanti makna kata disiplin. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman, Bapak Ibu. Iya, disiplin di sini kita bukan memberikan hukuman. Makanya kita kupas habis tentang disiplin ini. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Maksudnya hukuman itu tidak ada guna sama sekali. Nanti kita ada kasus, nanti kita pecahkan bersama. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul, Pak? Bu? Betul. Iya. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya. Ketidaknyamanan. Jadi kita itu kadang menyuruh anak itu untuk patuh terhadap peraturan yang kita buat. Ya, itulah yang kata disiplin. Nah, sekarang belajar kita untuk mengolah kata disiplin itu sebagai bukan lagi bentuk hukuman, tetapi menyadarkan mereka bahwa itulah yang harusnya mereka lakukan. Budaya positif menggambarkan seperti itu. Ya, next kita hubungkan ke Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, yang mana beliau menyampaikan dengan tulisan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cekatan melakukan self-discipline, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita. Dengan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah itu Bapak Ibu, ya, kita hubungkan dengan Ki Hajar Dewantara. Beliau menuliskan seperti itu. Ya, next. Nah tadi, ya, sebelum nanti
budaya positif itu kita tuangkan dalam keadaan kita atau pembelajaran kita, kita memiliki landasan profil pelajar Pancasila, ya, yang dimana siswa ya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, Bapak Ibu, ya, yang mana ini harus kita terapkan di semua pembelajaran yang kita tuangkan di dalam kelas, ya. Kalau beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mungkin dari Bapak Ibu sudah hampir semuanya melaksanakan. Betul? Berkebinekaan global, gotong royong. Nah, kalau kita cermati kreatifnya di mana Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Dalam proses pembelajaran, kreatifnya. Kenapa? Ya, berinovasi, ya, berinovasi tentang pelajarannya. Ya, bernalar kritis, kita buat kelompok seperti itu ya. Mandiri, bisa menyelesaikan tugasnya nanti. Ya, jadi itu harus semuanya kita terapkan. Nah, kenapa saya tampilkan ini? Karena ini menjadi juga landasan untuk disiplin positif, ya. Next. Nah, ini profil pelajar Pancasila tadi ya. Ada beriman, ada mandiri, ada kreatif mereka. Ini foto-foto siswa kita, yang mana mereka hampir semuanya sudah melakukan profil pelajar Pancasila. Oke, ya. Kita ice breaking dulu Bapak Ibu. Kayaknya tegang ini, ya. Tidak ada senyumnya ini, sedikit senyumnya. Saya akan melemparkan kata kepada Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu sambung kata apa saja, satu kata di akhir katanya. Contoh, saya lemparkan kata bunga, ya, kepada Miss Maul. Miss Maul nanti sebut G-nya apa, A-nya apa? Iya, yang terakhir, ya. Iya. Miss Maul melempar lagi ke siapa lagi? Nyambung ya. Ya, biar ngatur fokus kita. Bebas Pak, satu kata saja, huruf terakhir. Ya, ya, biar semangat nih. Saya bebas kata-katanya. Saya lempar kata-kata pandai ke Miss Dian. Indah, thank you. Lempar ke siapa? Julian. Juli. Indah. Berarti Ha. Harus. Harus apa? Juli lempar ke siapa Juli? Harus. Wisula. Harus. Saya. Oke, lempar ke saya Miss. Handy, Randy. Saya. A. Saya apa sayang? Saya. A. Aman. Lempar ke siapa terakhir? Juli. Yang lain. Hah? Ya, silakan Sir. Aman. Nasi. Oke, kayaknya lapar. Kodenya. Oke, thank you. Tepuk tangan dulu untuk kita semua, Bapak Ibu. Biar semangat. Ya, nasi ya. Iya. Lanjut, kebutuhan manusia, Bapak Ibu. Wow, diperhatikan sebentar, Bapak Ibu. Kebutuhan manusia ada 5. Ya. Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan. Bapak Ibu, sebelum kita masuk nanti ke permasalahan, kita lihat seorang manusia itu membutuhkan 5 kebutuhan dasar ini. Ya, bertahan hidup, benar ya? Kita harus bertahan hidup, Pak. Kalau kita tidak bertahan hidup kan, ya, ya. Bagaimana cara bertahan hidup? Banyak cara kan? Mencari kebutuhan pokok segala macam, bekerja segala macam, kita beribadah termasuk, ya. Kasih sayang, kita butuh kasih sayang, Pak. Jadi kita hubungkan nanti ini dengan pembelajaran kita 5. Kebebasan, benar, kesenangan, dan penguasaan, Bapak Ibu, ya. Yang mana kita artikan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan,
nilai-nilai kebajikan itu Bapak Ibu ya universal, banyak ya. Ada keamanan ya, keserasian, kekompakan, ya, penghormatan, banyak kedisiplinan, itu termasuk nilai-nilai kebajikan. Atau melanggar peraturan. Hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar ini. Benar nggak Bapak Ibu? Sepakat nggak Bapak Ibu? Sepakat Bapak Ibu? Sepakat ya? Satu, jika siswa kita melakukan suatu kesalahan, pasti dapat dipastikan ini mereka tidak bisa memenuhi salah satu kebutuhan mereka. Contoh saya ceritakan, misalkan ada kasus seorang anak yang mana dia di sekolah itu sangat aktif. Kalau kita mengatakannya tidak boleh kata-kata itu ya, N ya. Jadi dia aktif sekali, dia getol sekali untuk bertanya kepada gurunya, mendekati gurunya, aktif sekali dalam pelajaran. Ternyata Bapak Ibu, anak itu memiliki kurang rasa kasih sayang di rumahnya. Karena dia di sekolah minta diperhatikan oleh gurunya ternyata. Ya, caper, ya. Karena dia kurang kasih sayang di rumah. Jadi sepakat ya, kita 5 kebutuhan dasar itu ada yang kurang, berarti siswa itu pasti kita anggap sekarang itu nakal biasanya, ya. Tapi tidak seperti itu. Kalau sudah belajar ini, berarti dia ini ada satu hal yang kurang di dirinya. Ya, 5 kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi ternyata, Bapak Ibu. Ya. Yang mana saja? Nah, bagaimana caranya untuk menemukan apa kekurangannya? Kita saksikan video berikut ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan
mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Tanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka, dan beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Arah hidupnya sendiri. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja
memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Baik Bapak Ibu, tadi ada video penjelasan tentang mengenai kebutuhan dasar manusia. Ya, beberapa hal yang disampaikan dalam video tersebut itu harusnya membuka hati kita, bagaimana di dalam pembelajaran kita seharusnya berpihak pada murid, mengetahui murid itu ada keunikan masing-masing, Bapak Ibu. Ya, tidak bisa kita samaratakan. Jadi dalam pembelajaran itu tadi sudah disinggung tentang harusnya pembelajaran kita itu berpihak pada murid. Kita tentukan keunikan murid masing-masing serta kita membuat pelajaran yang diferensiasi, ya, diferensiasi, ya. Jadi kita harus membagi, ya, murid-murid itu tidak sama rata semua. Satu kelas tidak sama, kelas satu dengan kelas lainnya tidak sama lagi. Jadi guru harus membuat pembelajaran berdiferensiasi. Baik, lanjut. Setelah menemukan 5 kebutuhan dasar manusia, kita memiliki segitiga restitusi. Bagaimana penerapan setiap masalah itu harusnya berlandaskan juga segitiga restitusi. Yang mana yang pertama itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Ya. Contohnya Bapak Ibu, nanti kita ada praktek untuk melaksanakannya. Tapi yang jelas di sini dalam contoh yang bisa saya sampaikan, nanti di setiap masalah yang kita hadapi kita terapkan segitiga restitusi ini, ya. Contoh misalkan ada siswa yang terlambat datang ke sekolah, biasanya kita sebagai guru, terutama misalkan posisi kita sebagai guru piket, ya, biasanya langsung, nak terlambat lagi, ya, pasti itu kata-kata, ya. Jarang sekali kita menstabilkan identitas siswa kita dulu. Kita bertanya, kenapa nak terlambat? Ya, biasanya kita langsung terlambat lagi. Atau kejadian itu berulang, siswa itu saja yang tiap hari terlambat. Jadi kita mengeluarkan kata-kata itu, seharusnya kata-kata itu kita tidak keluarkan, Bapak Ibu, ya. Harusnya kita menstabilkan identitasnya dulu, karena dia tadi sudah terlambat. Apalagi datang ke sekolah ngos-ngosan, tambah kita terlambat lagi, ya. Tambah panas, ya. Kena hukuman apa pasti, ya. Balik lagi ke disiplin tadi. Karena paradigma kita dan siswa itu sama. Disiplin itu pasti tentang apa? Ya. Iya, hukuman. Kena hukum lagi, ya. Ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Disiplin itu digambarkan Ki Hajar Dewantara tadi seperti itu. Nah, validasi tindakan yang salah. Bagaimana itu contohnya validasi tindakan yang salah? Kita tanyakan, Bapak Ibu, kepada anak kita tadi. Waktu sekolah kita itu jam berapa, Nak? Ya, seperti itu, ya. Validasi tindakan. Nah, jadi dia menghubungkan dengan kejadian dia pada saat itu, ya. Misalkan si A, jam waktu sekolah kita masuk jam berapa, Nak? Ya, seperti itu, ya. Oh, jam sekian, Sir, ya. Nah, benarkah datang jam segini? Nah, kita validasi tindakan yang salah itu. Jadi dia sendiri, oh salah, Sir, ya, saya. Kita masuknya jam 6.45, ya. 6.50 sudah mulai pembelajaran jam ke-0, ya. Jadi dia sudah merasa sendiri. Oke, di akhir menanyakan keyakinan. Jadi nanti setelah kita validasi tindakan yang salah tadi, kita
hubungkan dengan menanyakan keyakinan. Itu maksudnya menanyakan keyakinan itu kita hubungkan dengan peraturan sekolah kita, ya. Peraturan sekolah kita, ya. Siswa yang terlambat seperti apa, ya. Tapi tidak dengan kata-kata nah terlambat lagi. Itu sudah termasuk hukuman. Ya, paham Bapak Ibu ya? Next. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru itu selain harus membudayakan disiplin tadi, ya, terus budayakan juga disiplin positif tadi, kita juga sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol guru, ya. Jadi kita guru itu sebenarnya memiliki 5 posisi, ya. Pertama, penghukum. Kedua, membuat orang merasa bersalah, ya. Ketiga, kita sebagai bisa jadi teman. 4, monitor atau pemantau. Yang kelima itu posisi paling tinggi, manajer. Kita bisa menjadi manajer di dalam pembelajaran, ya. Penghukum, apa itu penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ya. Saya sendiri mengakui kalau di dulu sekali kita masih menggunakan hukuman untuk mendisiplinkan siswa, benar sekali. Saya akui itu. Berarti posisi kita pada saat menghukum itu jadi penghukum. Jadi nah terlambat push up, ya. Nah terlambat lari keliling lapangan. Jadi posisi kita di situ posisi penghukum, Bapak Ibu, ya. 2, pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lemah lembut, tapi merasa siswa tuh, oh ya Allah, sakitnya anjaknya guru tadi, ya. Nah, ngapo terlambat, ya. Bersuara lembut dia, tapi membuat merasa bersalah siswa tadi, ya. Cobalah hargai ibu, ya. Ibu lah sudah datang di sini jam 6, kamu datang jam 7. Jadi siswa tadi merasa, oh ya Allah, guru aku datang jam 6, ya. Ya, saya ini datang jam 7, guru sudah datang jam 6, ya. Nah, tidak juga dibenarkan, tapi pernah mungkin kita lakukan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ngapo PR tidak dibuat, ada kerjaan tidak dibuat, ibu lah payah-payah buat soalnya. Itu termasuk pembuat orang rasa bersalah. Iya. Bukan tidak boleh, tapi ini pernah kita lakukan. Kita nantinya akan menuju ke posisi 5, Bapak Ibu. Ya, kita akan belajar bagaimana kita menuju ke posisi 5 sebagai manajer. Lanjut, ya. Yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi masih mending lah, tidak merasa bersalah, tidak menghukum dia sebagai teman. Tapi saya kemarin bincang sama Sir Teacher, kadang kita ini guru menjadi teman murid, kadang tidak tahu menempatkan posisi kapan menjadi temannya, kapan menjadi gurunya, seperti itu. Jadi kadang di sekolah murid menganggap kita teman, ya. Padahal kita sudah tadi memberitahukan, nak kalau di sekolah kita sebagai guru dan murid. Tapi dalam keadaannya kadang jarang, ya. Kita dan murid itu sebagai teman, ya. Teman, ya. Bagaimana tidak ada batasan antara guru sama teman. Tapi kita sudah lebih baik dari 2 posisi awalnya, ya. Kita bisa mengetahui apa yang mereka inginkan dari posisi kita sebagai teman. 4, monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi, ya, mengawasi. Kita monitor seperti kita di sini kan guru BK kita, ya, ada Miss Socia sama Miss Amita, ya. Monitor, ya, pengawasan, koordinasi dengan wali kelas, ya, bagaimana memecahkan suatu masalah. Nah, terakhir itu ada manajer, Bapak Ibu. Kita di akhirnya nanti pengennya jadinya seperti ini. Lihatlah posisi manajer ini. Posisi manajer ini ialah posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tadi menyangkutkan dengan segitiga restitusi tadi, ya. Kita itu sebagai guru tadi harus menjadi manajer, harus. Tapi
kita pasti melampaui 1, 2, 3, 4 step itu. Ujung-ujungnya nanti kita inginnya pasti menjadi manajer, ya. Kita menjadi manajer, kita jadi teman di situ, monitor ya, pembuat rasa masalah juga bukan teman monitor, pembuat masalah kita sama penghukum kita hindarkan dulu, ya. Oke, next, berikut ada video. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi tempat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi pemantau mengandalkan Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Oke, baik Bapak Ibu, tadi sudah kita saksikan bagaimana 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum rasa bersalah, teman tadi ya, dan terakhir manajer ya. Kalau saya pribadi melihat video ini pada saat pendidikan guru penggerak itu awalnya saya tidak mungkin siswa sampai dengan kita sebagai guru itu memposisikan kita sebagai manajer, benar ya. Jadi pasti banyak celah-celah atau kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Tapi percayalah Bapak Ibu, kalau kita yakin bahwa kita akan menjadi lebih baik, pasti akan jadi lebih baik. Tapi kalau kita tidak memiliki niat untuk menjadi lebih baik, maka itu akan sia-sia saja pelajaran kita berikan. Ya, ini ada contoh kasus, Bapak Ibu silakan nanti dilihat, kita hubungkan nanti ada beberapa pertanyaan pematik, ya sebelum kita nanti kesimpulan mengenai 5 posisi kontrol itu dan nilai-nilai kebajikan tadi. Silakan next. Oke, silakan Bapak Ibu dicermati dulu. Sabrina hari itu terbangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Dia di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Ya, Sabrina di akhirnya meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya karena sepatunya disita oleh Pak Lukman.
Dia jadi sepanjang hari itu tidak pakai sepatu, Bapak Ibu. Bayangkan, ya, karena sepatunya berbeda tadi. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantar sepatu ke sekolah. Jadi Pak Lukman itu minta siapa yang di rumah itu ngantri sepatu, ya, biar dia si Sabrina yang menggunakan sepatu di sekolah. Tapi sepatunya tetap disita yang warna coklat tadi, ya. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu, Bapak Ibu lihat. Dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Kalau kita di posisi Sabrina bagaimana Bapak Ibu? Sedih, ya, sedih kita, ya, karena kita pernah juga menjadi seorang murid, ya. Bagaimana rasa dihukum itu, ya. Kita lihat pertanyaan pematiknya. 1. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Silakan, ada yang bisa membantu saya? Ya, silakan Miss, pakai mic. Ya baik, kalau dilihat dari kasus yang ada tentang Sabrina tadi, sepertinya Pak Lukman ini termasuk di posisi penghukum tadi, ya. Karena langsung menindak di tempat dan mengambil sepatu sehingga si Sabrina tidak menggunakan sepatu sepanjang dia sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Miss Pipit. Dalam kasus di atas benar sekali ya, Pak Lukman itu sebagai apa tadi? Penghukum, yang mana kita hubungkan dengan 5 posisi kontrol tadi. Pertanyaan kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi manajer, seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Ya, ada yang bisa bantu? Kalau dia posisinya manajer? Ya, silakan. Apa Bis? Silakan. Iya. Hah? Boleh. Pak Lukman posisinya manajer. Ya, dikit saja, contoh saja. Contoh ya, silakan Miss Mita. Boleh maju Miss? Ya, ini Miss Mita. Iya, silakan. Oh iya. Baik, mungkin di sini jika Pak Lukman berada di posisi seorang manajer, pertanyaan yang biasanya atau harus dilakukannya adalah mencari tahu dulu kenapa alasan Sabrina telat. Yang kedua, kenapa alasan Sabrina memakai sepatu coklat tadi, apakah letaknya berdampingan ataukah bagaimana. Dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan, apakah Sabrina tahu mengenai tata tertib yang ada di sekolah tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk kita dan Pipit tadi sudah mewakili teman-teman. Ya benar sekali, dari posisi manajer kita mendalami kenapa alasan siswa tersebut ya. Kita dalami, setelah dalami lagi, menstabilkan masalah dan ujung-ujungnya nanti kita sangkutkan dengan keyakinan sekolah kita ya. Next, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah, nah untuk Miss Pipit kepala sekolah di sekolah tersebut, ya, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Dan yang kedua, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nah, diwakili oleh Miss Pipit nih, silakan Miss. Jadi Serbayuk, nilai kebajikan yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Yang pertama mungkin keseragaman ya, keseragaman dalam arti hitam itu kan bisa dicari dimanapun. Nah itu. Terus yang kedua nilai kedisiplinan juga bisa diambil ya, dan rasa kebersamaan. Nah itu yang ketiga itu ya. Jadi nilai kedisiplinan, kebersamaan dan
keseragaman, kerapian, satu lagi. Terus yang kedua, menyikapi langkah yang diambil Pak Luman sebagai penghukum tadi, ya jelas salah. Karena seperti yang Serbayu sampaikan tadi, kita harus menjadi manajer, ya, artinya membimbing siswa itu. Dan saya lihat tadi kalau manajer itu siswa mencari solusi untuk dirinya sendiri, ya, bukan kita yang mencari solusi, tapi dia yang mencari solusi, dan kita kaitkan dengan peraturan yang ada di sekolah. Bagus itu, ya. Lanjutkan Serbayu. Terima kasih, luar biasa ya. Berarti sudah paham hampir sedikit paparan saya, berarti sudah paham sebagaimana bagusnya jadi guru itu, ya. Tidak mesti ketika kita sampaikan kamu harus disiplin nak, langsung takut siswa itu. Bukan seperti itu sebenarnya guru itu. Seperti itu, bukan. Tapi ketika kata disiplin, siap sir, ya. Mungkin baik sir, ya. Minimal dia tahu kata disiplin itu. Dan cara kita mungkin yang belum baik dalam menyelesaikan disiplin itu, ya. Atau mensosialisasikan kata disiplin itu. Kesimpulan next terakhir dari paparan tadi, pertama, pentingnya pemahaman terhadap praktik baik dalam setiap pemecahan masalah. Betul, kita harus menggunakan segitiga restitusi, ya. 5 posisi kontrol tadi, benar. 5 posisi kontrol dalam penerapan disiplin restitusi: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, ya. Seorang guru harus menghindari posisi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah. Benar kata saya tadi. Jadi itu harus dihindari, Bapak Ibu, ya. Teman tadi boleh, pemantau tadi boleh, manajer boleh. Dengan bahasa harus menghindari posisi kontrol itu bukan berarti kita tidak menerapkan penghukum dan pembuat rasa bersalah. Mungkin ada tempatnya nanti, ya, kita memposisikannya. Tetapi tidak pada case Sabrina tadi yang sudah terlambat, ya, sudah salah pakai sepatu, kita hukum, kita buat rasa bersalah. Atau tadi video Naren tadi yang terlambat ke sekolah tadi, ya, sudah terlambat di ngos-ngosan, aduh gitu dipanggil lagi guru piket, ya. Terakhir, kepala sekolah di posisi manajer bertindak sebagai pengambil keputusan dan dalam setiap permasalahan. Ya, terima kasih kami kepada kepala sekolah kami, ya, menjadi seorang mengambil keputusan dalam setiap masalahnya. Tadi sudah contohkan tadi, sudah mengetahui nilai-nilai kebajikannya tadi kita hubungkan, dan bagaimana pemecahan dari setiap solusi tadi dari masalah. Oke, Bapak Ibu, inilah yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Sedikit paparan tentang budaya positif, disiplin, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi tadi. Semoga ini bisa kita terapkan. Nanti file yang saya bagi-bagi, mungkin kita bisa nanti buat video untuk praktik baiknya bersama-sama, kan. Jadi kita buat masalah, buat kasus, nanti pecahkan. Jadi kita sama-sama belajar bagaimana sih cara mempraktekkannya tuh yang benar, seperti itu, kan. Kita cari masalahnya, kita buat pemecahan masalahnya, ya. Ini saja, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya benar-benar mengucapkan terima kasih supportnya, dukungannya terhadap nanti penerapan budaya positif ini di sekolah kita. Untuk itu Bapak Ibu, saya tutup paparan pada siang hari ini dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Serbayu yang telah menyampaikan materi yang sudah beliau dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Serbayu tadi dapat kita laksanakan, Bapak Ibu, dalam kegiatan kita sehari-hari di sekolah, terutama berhubungan dengan siswa kita. Baik Bapak Ibu, kita akhiri kegiatan kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara, apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaan yang biasanya atau harus dilakukannya adalah mencari tahu dulu kenapa alasan Sabrina telat. Yang kedua, kenapa alasan Sabrina memakai sepatu coklat tadi, apakah letaknya berdampingan ataukah bagaimana. Dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan, apakah Sabrina tahu mengenai tata tertib yang ada di sekolah tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih, luar biasa.